Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bank Official. Halo semuanya, kali ini kita membahas tentang persalinan. Ya, kita mulai soal nomor 1. Di sini kita lihat dia seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, aterem kala 1 di puskesmas. Nah, berarti ini adalah tentang persalinan kala 1. Minggu lalu periksa kehamilan tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, semua tanda-tanda vitalnya kita lihat dalam batas normal. TFU-nya juga normal ya, 34 cm. DJJ 128 kali per menit, penurunan kepala 3/5 ya, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan 5 cm, artinya sudah memasuki fase aktif, ketuban positif. Nah, dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Partograf, B. Biodata pasien, C. Surat untuk rujukan, D. Pilihan tindakan persalinan, E. Persetujuan tindakan medis atau informed consent. Nah, di sini karena semua dalam batas normal dan sudah memasuki fase aktif, pembukaan 5 cm, maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Partograf. Halo teman-teman, aku dapat paket lagi nih. Kali ini aku dapat full paket face care acne series dari Scarlett. Nah, paketnya ini terdiri dari facial wash, acne essence toner, acne serum, acne day cream, dan acne night cream. Jadi cara penggunaannya itu yang pertama kita membersihkan wajah dengan facial wash Scarlett, dan ini berfungsi untuk melembabkan dan mencerahkan wajah karena facial wash Scarlett ini mengandung glutatin, vitamin E, petals, dan aloe vera. Nah, kemudian setelah kita membersihkan wajah dengan facial wash, kita lanjut menggunakan acne essence toner. Nah, acne essence toner ini berfungsi untuk mengurangi kemerahan, menghidrasi kulit, dan juga mengontrol dan mengembangkan produksi sebum, dan juga mengangkat sel kulit mati dengan lembut. Kita lanjut dengan menggunakan acne serum Scarlett. Nah, acne serum Scarlett ini diteteskan ke tangan ya seperti ini. Kemudian diusapkan, ditepuk-tepuk perlahan-lahan ke wajah. Acne serum ini mengandung tea tree water, salicylic acid, vitamin C, dan ini juga berfungsi untuk mengatasi peradangan kulit dan mengontrol kadar minyak yang berlebih di wajah. Kemudian kita lanjut menggunakan untuk siang hari acne day dan untuk malam hari night cream. Nah, jadi acne day dan night cream Scarlett ini berfungsi untuk mengobati, mencegah timbulnya kembali jerawat, mengencangkan pori-pori kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya kalau semua produk Scarlett ini sudah terregistered by BPOM dan sudah teruji bebas merkuri dan hidrokinon. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk memakai produk Scarlett secara rutin. Nah, jadi teman-teman bisa membeli produk Scarlett ini cukup dengan 75.000 per produk. Teman-teman bisa membelinya langsung di Line @Scarlett Whitening atau Shopee Scarlett Whitening dan juga Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop. Atau bisa juga langsung memesan di WA 0877 0035 3000. Atau teman-teman juga bisa langsung beli di Instagram Scarlett Whitening @Scarlett Whitening. Untuk soal nomor 2 ya, seorang perempuan umur 30 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh mulas tak tertahankan, hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsi. Nah, jadi di sini juga kita lihat keluhan ini merupakan ciri-ciri dari preeklamsi berat ya, sakit kepala dan penglihatan kabur. Kita lihat tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 150/90 berarti mengalami kenaikan. Ya, suhu normal 37,6 derajat Celcius, odem tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, porsinya kaku, pembukaan 1 cm, selaput ketuban masih utuh. Nah, jadi di sini pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Hemoglobin, C. Protein urin, D. Reduksi urin, E. Golongan darah. Nah, jadi karena di sini kita lihat mengarah kepada tanda-tanda preeklamsi, ditambah lagi riwayat sebelumnya juga pernah mengalami preeklamsi. Untuk memastikannya kita perlu pemeriksaan penunjang protein urin. Jawabannya adalah C.
Soal nomor 3, seorang perempuan umur 30 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, berarti primi ya, aterem kala 2, di praktek mandiri bidan dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20, TFU 34, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah selesai melakukan putar paksi luar. Nah, langkah selanjutnya apakah yang dilakukan paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran saat kontraksi. C. Memegang kepala secara biparietal. D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat. E. Gerakkan kepala dengan lembut ke arah bawah. Nah, jadi begitu kepala tampak maju mundur di depan vulva. Setelah kepala lahir, di situ langsung kita lakukan cek lilitan tali pusat. Nah, kemudian setelah kita cek lilitan tali pusat, kalau ada lilitan tali pusat kita longgarkan, kalau tidak bisa kita longgarkan, kita jepit di antara dua klem baru kita potong. Nah, setelah itu baru kemudian kepala bayi akan melakukan rotasi eksternal atau putar paksi luar. Nah, setelah kepala bayi melakukan putar paksi luar, maka posisi tangan kita adalah memegang kepala secara biparietal. Nah, jadi di sini tadi ada keterangan bahwa kepala janin telah selesai putar paksi luar. Jadi jawaban kita adalah C, memegang kepala secara biparietal. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 29 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke praktek mandiri dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,6, nadi 80, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsinya lunak, pembukaan 4 cm, selaput ketuban masih utuh, positif. Informasi apakah yang paling awal ya diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi. B. Posisi persalinan. C. Dukungan keluarga. D. Hasil pemeriksaan. E. Rencana persalinan. Nah, jadi di sini untuk informasi awal yang perlu kita berikan adalah tentang hasil pemeriksaan. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita memberitahu kepada ibu informasi hasil pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita bisa mengajarkan kepada ibu teknik relaksasi, posisi persalinan, atau ibu mau didampingi oleh siapa pada saat proses persalinan nanti. Tetapi yang pertama sekali, karena ada kata informasi awal, maka jawaban kita adalah tentang D, hasil pemeriksaan. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah lendir. Nah, jadi ini kita perhatikan lokasinya adalah di rumah sakit ya. Hasil anamnesis rasa ingin BAB tetapi tidak mau keluar, sakit pinggang sejak semalam. Rumah dekat dengan rumah sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,6, pernapasan 18, TFU 34, DJJ 144, penurunan kepala 4/5, ya masih tinggi kepalanya ya. Pembukaan masih 1 cm, artinya masih fase laten. Ketuban masih utuh, positif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. B. Memantau persalinan kala 1 fase laten. C. Persiapan induksi persalinan. D. Beri pencahar. E. Pasang infus. Nah, di sini kita perhatikan karena lokasi rumah dekat dengan rumah sakit dan kita tahu ini masih kala 1 fase laten. Jadi kita memantau kita menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Jadi jawabannya adalah A.